Siapapun yang ditunjuk Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai calon menteri atau menjadi menterinya nanti, pastilah tak akan memuaskan semua pihak. Ada saja komentar yang sumbang. Sudut yang dilihat seseorang bisa jadi berbeda-beda dengan sudut yang dilihat oleh orang lain. Sudutnya sama pun bisa jadi tafsirnya juga berbeda. Tak hanya soal jumlah, latar belakang dari orang yang ditunjuk itu, kompetensinya, rekam jejaknya, jasanya, titipan dari siapa, dan lain sebagainya. Makin detail orang itu melihat, maka bisa dikatakan makin nyinyirlah orang itu. Tapi nyinyir buat kebaikan, apa salahnya? Meski dia sendiri belum tentu akan lebih baik. Jumlahnya banyak, gemuk, sudah dijawab oleh Presiden terpilih Prabowo jauh hari bahwa kita ini negara besar. Seluruh Eropa kalau disatukan sama besarnya dengan negara kita ini. Eropa itu ada 20-an negara. Timor Leste saja penduduknya hanya 1,3 juta, tapi menterinya ada 28 orang. Sama besarnya dengan Kabupaten Bogor. Begitulah. Terlepas dari jawaban itu benar atau salah, atau hanya sekedar pembenaran dari ide Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk merangkul semua pihak. Prabowo ingin semua elemen kekuatan bangsa ada perwakilannya dalam kabinet. Sudah dirangkul pun masih ada yang merasa belum terangkul. Padahal sudah lebih dari 100 menteri kalau digabungkan dengan wakil dan kepala badan. Kalau sedikit pun nanti belum tentu juga tak akan dikritik. Akan selalu ada orang yang mengkritik. Soal rekam jejak pun begitu, ada saja yang dianggap kurang pas, kurang ahli, malah dianggap bertentangan. Katanya zaken tapi kebanyakan seken. Ini terkait dengan menteri lama dan menteri yang baru. Kalau diperpanjang, ini bisa jadi sangat panjang. Cawe-cawe Jokowi masih perlu orang-orang itu untuk mengamankan pilkada serentak nanti. Ada beberapa titik yang masih harus diamankan. Entahlah, menteri baru beserta wakilnya dan kepala badan juga tak terlepas dari sorotan. Veronica Tan, mantan istri Ahok, paling banyak disorot, yang mengaku tamatan universitas ternama dan mengajar di universitas terbaik dunia pun dianggap mengada-ada. Universitasnya saja tak banyak orang tahu, apalagi artis, mantan atlet, mubalik, aktivis. Apa bisa dia memangku jabatannya? Yang mengaku demonstran malah bertanya kepada wartawan, apa pantas saya menjadi pejabat? Dia balik bertanya sebelum dia yang ditanya. Yang sama sekali tak disorot tentu ada juga, karena memang orang tak tahu banyak dengan dia. Soal jasa juga disorot. Oh, orang itu dipilih sebagai calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan hanya karena dia dianggap berjasa dalam pemenangan Prabowo Gibran. Politik balas budi. Politik balas budi tak pada tempatnya. Ini urusan negara, bukan urusan balas jasa. Rakyat yang memilihlah yang paling berjasa, bukan orang per orang. Takaran jasa seseorang pun ditimbang. Ada yang dianggap paling berjasa, kok posisinya wakil menteri, harusnya menteri. Presiden terpilih salah menimbang jasa orang. Bahkan ada orang yang dianggap paling berjasa justru tak masuk dalam kabinet Prabowo. Dengarkanlah pernyataan Karni Ilyas berikut ini soal Mr. Q atau Muhammad Kodari. 2 hari ini saya nonton TV. Nunggu-nunggu wajah kader atau alumnus ALC juga yang garis keras pembela Jokowi dan Prabowo. Kodari kok nggak dipanggil, saya jadi bingung juga. Saya nggak mungkin tanya Pak Prabowo malam ini kan. Maka saya tanya kepada Kodari aja, apa ada deal tertentu? Gak usah dipanggil, tapi kursinya udah jelas. Silakan, Bu Kodari. Saya buka dengan pantun aja, Bang Karni. Yang dipanggil belum tentu jadi, yang tidak dipanggil belum tentu tidak jadi. Ternyata tak mudah juga merangkul semua orang, bahkan 100 calon menteri dan wakil menteri pun dirasa masih kurang. Masih ada saja yang dianggap tercecer, orang penting pula. Belum lagi yang menolak seperti Luhut Binsar Panjaitan, Khofifah Indar Parawansa, dan Hasim Joyo Hadikusumo, adik kandung Prabowo. Padahal
Presiden terpilih Prabowo dianggap orang yang tak pernah melupakan jasa orang lain terhadap dirinya. Itu saja masih ada yang lupa, apalagi orang yang memang sudah biasa lupa pada orang-orang yang berjasa pada dirinya. Orang baik memang kadang mudah lupa dengan orang baik lainnya. Ini tanda kalau orang itu tulus berjuang. Jadi berbanggalah orang yang dianggap berjasa tapi dilupakan, atau orang berjasa yang tak ditempatkan pada tempatnya. Berarti Anda termasuk orang yang tulus. Soal titipan siapa juga disorot. Paling disorot siapa lagi kalau bukan Jokowi. Banyaknya Menteri Jokowi yang kembali ditarik Prabowo menjadi pertanyaan. Apakah ini paksaan atau memang kesadaran dari Prabowo itu sendiri sebagai presiden terpilih? Prabowo sendiri pernah mengaku minta izin kepada Presiden Jokowi dalam acara resmi Gerindra beberapa hari lalu bahwa banyak menteri dari Jokowi yang akan dipakainya lagi. Berarti ada kesadaran di situ. Apalagi memang banyak dari menteri Jokowi itu yang menjadi timnya Prabowo Gibran dulunya. Inilah mungkin bukti nyata dari keberlanjutan itu, kata Presiden Jokowi. Titipan dari partai-partai langsung pula dipuji oleh Prabowo bahwa banyak yang dikirim itu orang profesional atau teknokrat. Meski tetap saja ini banyak juga yang tak mengakui. Yang masih menjadi misteri apakah Budi Gunawan titipan dari PDIP atau bukan. Dan Nasdem mengaku tak menitipkan satupun nama menterinya. Entahlah apakah akan tetap begitu sampai pelantikan atau masih akan ada perubahan. Kita lihat saja. Orang yang memahami banyak hal kadang harus mengabaikan banyak hal juga.